Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadan dengan NIM 120370068. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran teknologi geospasial dalam pekerjaan di bidang keilmuan pertambangan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 bersama dengan 4 orang teman saya, yaitu Tri Flowersty dengan NIM 120370065, Farid Muafi dengan NIM 120370067, Vidya Asdana Salim dengan NIM 120370080, dan Sultan Atalah dengan NIM 120370062. Nah, ada judul yang kita ambil pada tema tugas besar ini, yaitu penggunaan TLS pada tambang terbuka. TLS adalah Terrestrial Laser Scanning. Terrestrial Laser Scanning atau disingkat menjadi TLS adalah instrumen yang memanfaatkan teknologi laser untuk akuisisi data survei. TLS merupakan salah satu metode penentuan posisi yang menggunakan teknologi scanning dengan menempatkan alat survei tersebut di atas permukaan bumi. Metode TLS ini dapat menghasilkan jutaan titik dalam sistem koordinat tertentu dalam waktu yang relatif singkat dan ketelitian yang tinggi. Hasil pengukuran TLS adalah awan titik point clouds yang memiliki koordinat secara 3 dimensi. Variasi jangkauan TLS antara lain jangkauan pendek kurang dari 50 meter, jangkauan menengah 50 meter sampai 350 meter, dan jangkauan jauh yaitu 350 meter sampai 6 km. Metode TLS saat ini banyak dikembangkan untuk berbagai aplikasi, di antaranya untuk memantau longsor dan aktivitas gunung api, pemodelan kota pertambangan, desain monitoring, volume sipil, arsitektur, dokumentasi, situs bangunan sejarah, dan pemetaan 3 dimensi. Pengukuran menggunakan instrumen terrestrial laser scanner juga termaksud klarifikasi survei terestris karena objek dari surveinya tetap berada di permukaan bumi dengan pemanfaatan instrumen pun juga di atas permukaan bumi. Pada pengelolaan tambang, diantaranya dibutuhkan perhitungan terkait earth moving tambang. Data tersebut dapat diperoleh dengan teknik pengukuran geodesi. Salah satu alat ukur geodesi tersebut adalah Terrestrial Laser Scanner atau TLS. Pada pengelolaan TLS dibutuhkan data perekaman TLS dan data titik kontrol. Pada kegiatan pertambangan, perhitungan earth moving tambang tersebut diperlukan untuk menghitung besarnya volume pemindahan lapisan tanah. Survei tambang tersebut memerlukan pengukuran yang memenuhi aspek efisien, efektif, presisi, dan juga akurat. Pemetaan tambang menggunakan alat elektronik total station atau disingkat ETS terasa kurang efektif dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pemetaan topografi skala besar. Keterbatasan waktu tersebut memiliki dampak pada tingkat ketelitian atau kerapatan spot height. Ilmu pengetahuan dan teknologi terkait survei tambang tersebut berkembang dan terus mengalami kemajuan dan memberikan kemudahan dalam melakukan akuisisi data serta pengelolaannya. Salah satu teknologi tersebut yaitu penggunaan pemindahan laser untuk memetakan lahan tambang secara 3 dimensi dan berkerapatan tinggi serta akurasi data yang baik. Teknologi tersebut adalah teknologi terrestrial laser scanning dengan alat TLS. Hasil dari penyiaman ini akan memperoleh suatu data yang dinamakan point clouds. Point clouds adalah kumpulan titik-titik 3 dimensi yang memiliki koordinat X, Y, dan Z dalam suatu sistem koordinat yang sama. Ini disampaikan oleh Sitek dan kawan-kawan pada tahun 2006.
Georeferensi adalah transformasi data scanner atau point clouds dalam sistem koordinat lokal ke sistem koordinat tanah, yang mana sangat penting dalam integrasi dengan data geospasial lainnya. Berikut adalah gambar dari TLS. Oke, untuk selanjutnya, teknik pengukuran TLS dibagi menjadi dua metode, yaitu statik dan dinamik. Pada metode statik, prinsipnya yaitu menempatkan alat TLS di lokasi yang tetap atau tidak bergerak. Keuntungan metode ini adalah ketelitian yang tinggi dan jumlah titik yang lebih banyak. Pada metode yang kedua, yaitu metode dinamik. Metode ini dengan menempatkan alat TLS pada wahana bergerak seperti pesawat terbang, pesawat tanpa awak, dan sebagainya. Dan metode ini membutuhkan komponen tambahan seperti GPS atau INS, yang menyebabkan metode ini lebih kompleks. Dan berikut gambar dari TLS yang menggunakan metode statik dan dinamik. Selanjutnya yaitu keuntungan TLS. Keuntungan TLS dibandingkan metode survei konvensional adalah yakni perolehan hasil yang lebih cepat. Kemudian kualitas hasil yang secara signifikan lebih baik karena resolusi spasial yang tinggi, mengurangi adanya ambiguitas dan hasil atau data lebih lengkap. Kemudian tingkat kedetailan atau kerincian yang sangat tinggi. Lalu, cara perolehan data yang lebih aman karena menggunakan prinsip penginderaan jauh atau tanpa menyentuh objek. Lalu, proses perolehan data yang relatif tidak mengganggu proses rutin industri. Yang terakhir, yakni hasil berupa awan atau kumpulan titik yang bisa digunakan dan ditinjau kembali oleh pihak lain, sehingga terjadi pengelolaan proyek yang lebih efisien. Kemudian ada kegunaan dari TLS, yakni yang pertama, contoh survei yang bisa digunakan untuk proses rekayasa engineering. Di antaranya, yakni survei dan dokumentasi faciet bangunan untuk menghasilkan informasi elevasi, rencana lantai, dan sebagainya. Survei untuk menghitung volume secara akurat, misalnya galian dan timbunan pada perusahaan tambang. Lalu, survei permukaan tebing untuk melakukan kajian akurat perubahan atau deformasi permukaan tebing. Kemudian, survei untuk mengetahui adanya pelanggaran atau kesalahan dalam konstruksi bangunan atau jalur produksi atau perpipaan atau kabel. Lalu ada perhitungan volume, lalu ada stockpile, batu bara di industri pertambangan, serta survei topografi secara umum. Pada umumnya, pertambangan batubara di Indonesia merupakan tambang terbuka yang proses penambangan batubaranya akan mengalami kemajuan setiap hari. Oleh karenanya, menyebabkan adanya perubahan bentang alam dari daerah penambangan tersebut. Untuk memantau perubahan tersebut, salah satu kegiatan survei yang dilakukan adalah pemetaan situasi. Pemetaan kemajuan situasi tambang berkaitan erat dengan perencanaan tambang yang akan dilakukan selanjutnya. Pemetaan kemajuan situasi tambang akan menjadi faktor dalam perhitungan volume cadangan sehingga dapat merencanakan proses penambangan yang akan berlangsung. Kegunaan TLS pada tambang terbuka. Yang pertama adalah pengukuran situasi tambang, dan yang kedua adalah perhitungan volume bahan tambang atau resource tonnage dan monitoring produksi. Ini adalah gambar dari kedua kegunaan TLS pada tambang terbuka. Data 3 dimensi hasil scanning dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertambangan seperti yang pertama, eksplorasi dan evaluasi sumber tambang. Yang kedua, perancangan dan konstruksi mine plan dan infrastruktur. Yang ketiga, penentuan volume biji, pit, dan void untuk perencanaan penambangan. Yang keempat, penentuan periodik volume untuk audit keuangan. Dan yang terakhir adalah penentuan periodik volume stockpile untuk inventarisasi dan tujuan perencanaan lingkungan, monitoring, dan pelaporan. Dengan melakukan pemindahan berkali-kali, bahkan
terkadang hingga ratusan kali, dan berbagai arah dapat diperoleh informasi tentang semua sisi dari objek. Hasil pindah yang banyak ini harus dibawa ke dalam suatu sistem referensi umum dengan suatu proses yang disebut registrasi, di mana common point atau titik sekutu pada sesi pindah yang berbeda disatukan sehingga semua awan titik berada dalam satu sistem referensi yang kemudian digabungkan untuk menciptakan suatu model yang lengkap. Jadi, mengapa penggunaan alat TLS ini ke depannya semakin banyak digunakan? Karena dari alat TLS itu, ketepatan rencana pertambangan tergantung pada keakuratan data survei. Dan TLS adalah salah satu alat yang dapat melakukan hal tersebut. TLS unggul dalam pencapaian survei sehubungan dengan operasi penambangan karena data yang dapat diperbarui dengan mudah dan cepat. Profil permukaan tambang besar, area yang tidak dapat didekati, perhitungan volume, dan stok dapat diperoleh dengan lebih sedikit waktu dan akurasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, aplikasi TLS sangat diminati di dunia penambangan saat ini. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai penggunaan terrestrial laser scanning atau TLS pada tambang terbuka. Apabila di antara kami terdapat salah penyampaian kata, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.